Baik, Ya. bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Iya, merawat cinta sampai ke surganya, Masya Allah. Baik, cinta. Wah, kalau bicara cinta ini kadang-kadang definisinya susah nih. Banyak sekali definisi dari berbagai macam sudut pandang ya. Coba kali ini kita kasih definisinya ini ya. Pikiran dan perasaan yang memperhatikan, menyukai, menyayangi secara mendalam dan penuh kasih sayang, dan senantiasa mau melakukan apa saja untuk yang dicintainya. Ini definisi cinta dari berbagai sudut, kemudian kita gabungkan. Jadi ini tentang pikiran dan perasaan kita ya. Pokoknya ada ciri khasnya memperhatikan, kemudian menyukai, menyayangi secara mendalam dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa mau melakukan apa saja yang untuk yang dicintainya. Ya, jadi cinta ini luar biasa sekali ya. Ini tadi Kang Yusuf juga bilang apakah cinta pada pasangan, pada anak, ya, pada sang halik, pada orang tua. Tapi inilah cirinya ya tentang cinta itu. Nah, tentu rasa cinta adalah perasaan yang bisa dirasakan oleh semua orang ya. Dan mulai dari bayi, kemudian anak-anak gitu ya, terus remaja hingga dewasa ya, Masya Allah. Baik, kemudian kalau kita bicara cinta, ternyata cinta ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami dari sisi kedokteran saja ini melihat bahwa betul-betul cinta itu anugerahnya Allah. Kenapa? Karena rupanya di dalam otak ada tempat ya untuk mengeluarkan hormon bahagia dan hormon rasa cinta itu. Ya, mari kita lihat tempatnya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu surat Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, ya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ya, tadi ini judulnya pas banget nih, merawat cinta sampai ke surganya. Artinya, kalaupun kita diberikan memang pandangan mencintai banyak hal ya, tapi ingat bahwa ya kembalilah pada Allah ke tempat yang baik yaitu surga. Ya, baik. Kemudian kalau ini otak ya, saya sering sekali modul kami berbasic otak. Inilah otak manusia. Allah taruh di kepala, terdiri dari otak besar dan otak kecil ya. Dan terbagi dua juga ya, belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Nah ini, jadi luar biasa dalam otak itu ternyata ada tempat yang untuk mengeluarkan hormon cinta. Ya, ini otak dari sampingnya, ada otak besar dan ada otak kecil ini. Kemudian dia dari atas ini terbagi dua belahannya, belahan kanan dan belahan kiri. Ini yang bagian dahi. Ya. Dan di dalam otak ini yang tadi saya bilang ada hormon bahagia yang ada kita sebut namanya kelenjar pituitary. Di sini hormon bahagia, dan juga dari hormon bahagia ini muncul rasa cinta. Di sini nih, tempatnya persis di tengah otak itu, di bawah otak, di bawah dasar otak persis. Kalau pertemuan dua alis ini agak ke atas sedikit, kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitary, disitulah hormon bahagia, hormon cinta, dan hormon yang mengurangi rasa sakit. Biasanya ibu-ibu kalau sakit kepala langsung pijat sini ya Bu. Coba pegang dulu kepalanya Bu, pertemuan dua alis. Nah ini kalau dibor ke dalam, ini ada kelenjar pituitary. Di situ kalau kita stimulasi, hormon bahagia keluar, hormon cinta keluar, dan hormon menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Ya ada di situ. Ya. Nah, kemudian kita selain kita tahu bahwa cinta itu anugerah, jadi dari sisi otak itu memang Allah sudah kasih ya. Jadi ini anugerah Allah cinta ini karena ada tempatnya memang. Kemudian kita diminta juga untuk sabar menghadapi perbedaan ya, dengan pasangan, tentu perbedaan jenis kelamin, ya, perbedaan watak, perbedaan budaya, perbedaan umur dan sebagainya. Ini juga diminta salah satu caranya untuk menjaga atau merawat cinta ini paling afdal memang sabar ya. Sabar dalam membangun rumah tangga kalau di surat An-Nisa ayat 19 ya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ini makanya kita disuruh bersabar nih.
Tentu sabar ini ya bukan hanya sekedar menekan ya, tapi sabar ini ada kaitannya upaya-upaya untuk mengerti, untuk memahami, untuk terus belajar, sehingga ya kesabaran dalam mencari informasi, mencari pengetahuan tentang ya bagaimana untuk menjaga atau merawat cinta ini, nah itulah termasuk juga sabar. Baik, kemudian jelas ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, ya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya, ini luar biasa, ini kita disuruh sholat dan wa anfaqu mimma razaqnahum sirron, ya, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ya, maupun terang-terangan. Jadi ini jelas sekali, saya luar biasa terima kasih buat Rumah Zakat yang memfasilitasi kita semua untuk bisa menginfakkan sebagian rezeki, ya. Apakah wakaf, apakah sedekah, apakah infak dan sebagainya, ya. Karena memang inilah nanti yang menjadi ya kita punya ya perawatan cinta untuk sampai ke surganya. Ya. Kenapa? Karena orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Yang bagaimana? Yaitu surga-surga Aden. Jannatu Aden. Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya. Jadi memang surga Aden ini nanti masuknya sama-sama orang soleh dari nenek moyang kita juga. Pasangan-pasangan, anak cucu. Masya Allah. Dan kemudian disambut oleh malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, jadi malaikat menyambut. Masuknya dari mana? Dari tempat-tempat ya mereka dari semua pintu. Kulli bab, ya, dari pintu. Dan malaikat itu memberikan salam, mengucapkan salam, ya, salamun alaikum bima sabartum fani, ya, fani ma gubdar, ya, uqbaddar. Jadi selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, ya, bima sabartum, ya, fani ma uqbaddar, ya, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi tempat kesudahan ini kan yang dimaksud adalah surga. Jadi sekali lagi memang yang disambut itu selain tadi kita disuruh sholat, kemudian kita disuruh sedekah, ya, kemudian ini lagi nih sabar, kesabaranmu. Masya Allah ya, disuruh sabar ya. Baik, dan kemudian kali ini karena mungkin tadi saya lihat banyak sekali Bapak Ibu teman-teman yang sudah berpasangan atau Bapak Ibu yang muda, tentu kita perlu tahu juga bagaimana tanda cinta pasangan hidup kita, ya. Karena setelah tadi kita sudah ikuti semuanya nih, kemudian kita sudah tegakkan ibadah kita juga, terus kita juga lihat tanda cinta pasangan hidup, ya. Apa sih itu? Senang memiliki waktu bersama namun tetap menghargai waktu pribadi pasangan. Jadi yang namanya cinta sama pasangan, dia nggak melulu berduaan terus sampai akhir hayat. Ya, memang senang memiliki waktu bersama, tapi kita menghargai juga waktu pribadi pasangan. Mungkin dia harus kumpul juga sama teman kerjanya, kah? Ya, atau teman nonton sepak bolanya, barangkali yang bapak-bapak senang nonton bola, ya, sok silakan gitu. Bapak-bapak juga memberikan ya waktu kepada istrinya untuk misalnya punya waktu pribadi, punya me time, istirahat kah, ya, atau me time kumpul dengan teman-teman untuk kajian kah. Nah, ini bisa kayak gitu ya. Nah, ini juga tanda cinta sebetulnya. Oke. Kemudian apalagi saling menghargai dan menghormati pendapat satu sama lain. Ini jelas sekali nih. Ya, kadang-kadang berantemnya gara-gara kita nggak menghargai dan menghormati ini. Ya. Kemudian apalagi membiarkan perasaan dan dirimu menjadi rentan saat bersamanya. Ya. Jadi kalau apalagi buat istri ya, kalau istri lagi dekat suami, coba deh biarkan kita tuh kayaknya nggak sanggup apa-apa gitu, apa-apa mintanya sama suami, coba bikin kayak gitu. Karena memang ya membiarkan perasaan dan diri kita rentan saat bersamanya itu membuat, apalagi yang laki-laki ya, membuat laki-laki merasa oh saya dibutuhkan. Dan memang begitu otak laki-laki. Laki-laki sangat senang kalau istrinya itu bermanja-manja. Bahkan ada riset tahun 2010, laki-laki senang kalau istrinya atau lagi ditelepon atau cuman berdua saja, suaranya itu manja kayak anak kecil. Masya Allah. Ya, teman-teman bisa latihan gitu. Kalau ditelepon gitu ya, saya dulu salah nih dulu. Saya menikah 92 sampai per awal 2010 itu suka keliru.
Saya kalau ditelepon suami atau suami ajak ngomong, suaranya suka diberat-beratin gitu. Jadi sok-sokan suka mandiri gitu. Ya ternyata itu tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau ditelepon, Assalamualaikum, kata suami kan, laki-laki kalau nelpon kan suaranya berat ya. Justru itu menggoda malah. Terus saya jawabnya, Waalaikumsalam. Itu rupanya suami tidak suka dengar kayak gitu. Dan laki-laki yang menjadi suami mendengar istrinya suaranya berat kayak gitu, itu dianggap orang lain. 2010 baru saya ya temukan jurnal tentang penelitian bahwa suami senang apabila telepon istrinya atau cuman ngomong berdua, suaranya harus dimanja-manjakan. Mulai saat itu setiap suami telepon saya sudah tidak sok-sokan wibawa lagi. Jadi kalau suami telepon, Assalamualaikum, langsung Waalaikumsalam. Jadi kayak gitu, nyanyi gitu. Ya, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Kalau dulu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Kayak gitu sok-sokan wibawa. Padahal buat laki-laki, ya suara istri apabila ditelepon dan cuman berduaan dan suaranya berat kayak gitu dianggap orang lain. Ya, jadi sekali lagi ini fahamilah bahwa membiarkan perasaan dan dirimu menjadi rentan saat bersamanya ini juga tanda cinta pasangan hidup gitu. Ya, laki-laki juga kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya sama istrinya udahlah pokoknya ya minta dipijitin lah, udah kayak ya enak banget dari ujung rambut sampai ujung kaki dipijit ya sudah. Itu juga tanda cinta ya. Kemudian apalagi oke saja untuk melakukan hal yang membosankan bersamanya. Itu tanda cinta. Kadang-kadang kita nemenin ya saya terutama ya menemanin suami nonton, dia seneng banget kan nonton di rumah ya nonton, saya di belakangnya lihat ya. Dan kadang-kadang saya nggak ngerti itu filmnya kenapa, karena dia selalu pindah-pindah remote. Itu juga otak laki-laki, suka sekali pindah-pindah remote dan ya film ini belum selesai dia pindah, film ini belum selesai dia pindah lagi, film ini selesai dia pindah lagi ke film yang pertama. Kadang saya nggak ngerti ini gimana ya, itu buat perempuan membosankan itu. Kadang-kadang kita bingung ini apa sih filmnya, tapi ya sudahlah ya, pokoknya katakan oke saja melakukan hal yang membosankan bersama itu karena tanda cinta. Duduk aja di situ ya, senyum-senyum aja di situ ya. Kalau dulu saya marah itu kalau remote dipindah-pindah, tapi sekarang saya baru tahu ada penelitian ya tahun 99 di Institut Psikiatri London dan baru diumumkan di Indonesia 2006. Ternyata memang laki-laki senang sekali pindah-pindah remote itu ya. Dan sekarang mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. Kenapa? Karena setiap orang ada gadgetnya untuk nonton apa yang dia suka, untuk lihat apa yang dia suka. Kalau dulu ini jadi masalah. Ya. Jadi sekali lagi pahamilah bahwa kalau laki-laki itu memang suka pindah-pindah remote untuk nonton. Ya. Buat apa? Buat laki-laki. Karena laki-laki ingin mencari solusi. Makanya kalau dia lihat film ini udah pernah, ya ganti lagi. Oh udah pernah, ganti lagi udah pernah. Terus kadang-kadang karena sudah pernah ya dibalik lagi film yang pertama. Oh ini aja. Itulah laki-laki. Ya. Beda sama perempuan, ini buat para ayah, para suami, fahamilah, perempuan kalau nonton itu harus satu saja, ya. Jadi antara scene episode 1 itu dia nggak mau pindah-pindah, ya. Kadang-kadang antara scene 1 dengan scene berikutnya kan ada iklan. Nah, iklannya pun ditonton. Ya, itulah kita perempuan. Ya, kita nggak mau pindah gitu. Kita selalu tanya ini gimana gitu. Karena perempuan kalau menonton dia ingin melihat bagaimana kronologis ya perasaan daripada pemain-pemainnya. Ini perempuan ya. Ini tambahan aja ya. Jadi ini kira-kira tanda cinta pasangan hidup. Jadi ada 4 seperti ini. Oke. Baik, kemudian ya supaya kita menghormati mereka, saling menghargai. Dalam surat Ali Imran ayat 36, laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini betul banget. Ya, apanya yang tidak sama? Bukan hanya dari bentuk badannya, dari jenis kelaminnya, tetapi memang otaknya itu ya Allah desain ya agak berbeda. Ya, berbeda. Memang tidak identik, tetapi laki-laki perempuan setara, equal dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi memang tidak identik. Ya. Apa yang membedakan? Ini mungkin sering ya Bapak Ibu teman-teman mendengarkan seminar tentang bedanya otak laki-laki dan perempuan. Yang paling mendasar nih yang ini. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Otak tadi kan terbagi 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, ini bagian depannya. Bagian laki-laki ini ada warna orange di bagian kiri, perempuan ada kiri dan kanan. Ya. Apa ini? Ini ternyata pusat bahasa dan kosakata. Laki-laki hanya di bagian kiri, perempuan kiri dan kanan. Ya. Jadi lebih banyak perempuan. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara,
dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, ini dia. Ini yang harus kita pahami juga, ya. Dan laki-laki karena otak bicaranya cuma sebelah kiri, dalam sehari laki-laki mengatakan 2000 sampai 4000 kata, 1000 sampai 2000 bunyi vokal, 2000 sampai 3000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata laki-laki jumlah komunikasi, jumlah ini semua ya, itu 7000. Buat laki-laki yang punya watak mikir ya, jadi kan nggak banyak ngomong, itu mungkin jumlahnya ini 5000 saja. Tapi ada laki-laki yang memang wataknya pembicara, itu bisa lebih di atas 7.000, sekitar 9.000. Tapi rata-rata 7.000, terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuhnya. Perempuan karena otaknya kiri kanan, otak bicaranya kiri kanan, maka didapati dalam sehari 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh perempuan. Jadi komunikasi perempuan itu 20.000. Punten Ustadz Soleh, ini kita 20.000 ya. Ya. Ada juga sih perempuan yang pendiam itu ya itu jumlahnya 16.000. Yang pendiam saja lebih banyak daripada laki-laki yang senang bicara ya. Yang banyak bicara bisa 24.000. Ini karena ya Allah mendesain otak bicaranya laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki hanya di otak bagian kiri saja, perempuan kiri dan kanan. Makanya didapati jumlah ini. Ya, jumlah ini, dan ini yang harus kita tahu. Setelah tahu dan pernah dengar ulang-ulang, makanya faham. Setelah faham maka langsung diaplikasi. Kalau seorang suami pulang kerja karena kerjanya sudah di luar rumah, kemudian istri menyambut dengan senang hati dan ngomongnya banyak, ini tolong suami maklum ya, karena si istri senang banget suaminya datang dan ngomongnya menyambutnya panjang lebar. Tapi juga istri maklum kalau nanti suami cuman jawab, cuman jawab gitu doang gitu. Kenapa? Karena memang kadang 7.000 kata sudah habis di kantor. Ini makanya ya ibu-ibu suka sedih nih. Sudah disambut panjang lebar cuman jawabnya, gitu. Itu nyebelin loh. Saya juga dulu begitu, tapi setelah paham ya sudahlah, ya tidak mau ambil pusing gara-gara perbedaan ini. Jadi kalau suami cuma jawab, dalam hati saya ya Allah, suamiku laki-laki banget. Ya ngomongnya cuma udah sisa 7.000. Apalagi kalau dia kerja mulai dari jam 6 keluar dan sampai rumah jam 10. Cakep tuh. 7.000 kata udah habis, bis. Ya, para guru-guru atau para ustadz-ustazah kan, ya laki-laki kan masih bicara ya kalau dari pagi sampai sore. Tapi ya bapak guru masih ngomong, ibu guru masih ngomong pagi sampai sore. Tapi malam hari pak guru sudah siang nih udah diam ini, ibu guru masih ngomong. Kenapa? Karena 20.000 kata masih ada ini. Jadi kadang-kadang saya pernah tuh ngobrol-ngobrol daripada istri-istri para ustadz-ustadz kita gitu ya, dia suka heran, Bu Aisyah kenapa ya suami saya kalau sama jamaahnya ngomong, kenapa sama saya nggak ngomong? Saya bilang, ibu teh ketemunya malam. Makanya kalau suaminya ngajar, Bu ikut aja supaya dengar 7.000 katanya. Kalau enggak nanti sedih, merasa kesel karena ya ngomongnya selalu sedikit. Dan buat tips para bapak ini kalau mau buat perempuan sayang sama suami ya, boleh nggak saya kasih tahu ini? Saya juga dapat dari gubernurnya Bank Indonesia nih Pak Ferry ya Warjio, dia punya tips begini. Sampai di rumah kan memang dia 7.000 kata sudah mulai sedikit nih, tapi ya dia bisa pandai, dia tanya sama istrinya, Mama tadi seharian ngapain aja? Akhirnya si istri ceritalah dari yang tadi pagi dia kerjakan sampai malam hari. Alhamdulillah 20.000 nih bisa dikeluarkan. Ya, itu pinter tuh. Itu tips yang boleh diikutin itu. Satu kalimat langsung diomongin gitu ya. Kenapa perempuan ini 20.000 ya? Karena memang otak bicaranya kiri dan kanan. Ini juga yang mendasari nanti kalau perempuan panjang lebar chatting sama suami dan suami kadang cuma jawab oka, tolong nggak usah baper ya. Kenapa? Karena laki-laki itu jawabnya cuma sedikit-sedikit oka ya atau jempol begini gitu. Kalau kita memang stoknya banyak maka semua ditulis ya. Laki-laki kalau ketawa kan emotikonnya cuma 1 ya. Kalau kita perempuan 5.
Emotikonnya 5. Udah tambah emotikon 5, masih ada tambahan kata-kata hehe titik, hehe titik, hehe. Itu perempuan karena stoknya banyak. Dan perempuan menurut riset ya, menurut penelitian, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi punten, jadi para bapak biarkan istri chatting panjang lebar gitu ya. Dan para wanita juga kalau suami udah jawab oka, udah syukur alhamdulillah. Kenapa? Syukur dijawab. Kadang-kadang cuman di-read, nggak dibales. Itu biasanya kalau ada bapak-bapak atau suami kita panjang lebar chat, kemudian dia cuman read nggak dibalas, cuman baca nggak dibalas, oh itu berarti stok 7.000-nya udah habis-habisan. Sabar saja, tunggu besok pagi. Insya Allah pagi-pagi itu suami pasti jawab. Ya, jadi tenang, kita tidur malam aja dengan nyenyak ya. Maka mari carilah 16.000 kata ini bagaimana disalurkan dengan baik. Ya, kalau sudah bisa one day one juice, wah masya Allah keren banget ini, masya Allah tersalurkan. Ya, yang suka ngajar ya ngasih ya kayak saya nih kan sering ngajar nih Ustadz Soleh ya. Suami saya seneng banget kalau dia lihat satu hari saya seminarnya 3 kali. Dia seneng banget. Alhamdulillah istri saya sampai malam. Alhamdulillah. Insya Allah malamnya tidur nyenyak istri saya ini. Tapi pas dia tahu saya libur, apa kamu libur? Iya saya libur. Aduh, berarti sore-sore saya harus ngomong panjang lebar sama kamu. Ya. Tapi ini jadinya jadi sesuatu yang lucu aja. Kenapa? Karena kita sudah sama-sama tahu, sama-sama ya dengar terus-terusan. Saya juga termasuk dengar terus-terusan. Akhirnya kita paham dan akhirnya ya alhamdulillah. Yang kayak gini sudah nggak usah lagi buat berantem, buang energi, ya nanti tidak bisa merawat cinta. Ya, baik. Dan kemudian pada saat ini ibu-ibu yang anaknya dampingi anaknya belajar dari rumah, belajar PJJ, apa istilahnya belajar daring, belajar online dan sebagainya, itu sanggup insya Allah sanggup, percayalah sanggup. Ya, masih juga bebenah yang lain masih sanggup insya Allah, percaya ya. Ya, kenapa? Karena ini saatnya kita banyak banget menjadikan ya mengajarkan anak-anak sebagai ladang amal kita juga ya. Apa yang nanti kita ajarkan pada anak-anak kalau dia pakai terus-terusan ya itu tadi waktu Ustadz Soleh sudah paparkan ini termasuk juga kan menjadikan ya amal kita yang terus-menerus yaitu apa ya ilmu yang bermanfaat dan anak-anak karena senang orang tuanya ngajarin makanya dia juga doakan dengan ikhlas masya Allah ya apalagi sudah juga ya berwakaf di rumah zakat gini alhamdulillah. Baik, dan kemudian otak dibelah, ya di tengah ini ada corpus callosum. Beberapa teman-teman juga sudah pernah dengar seminar ini, tapi saya suka ulang-ulang. Ya, corpus callosum itu di tengah persis ini menghubungkan otak kiri kanannya manusia, ya. Dan ternyata perempuan lebih tebal, ya. Nah, corpus callosum kira-kira seperti ini, tempatnya persis di tengah gitu. Laki-laki ada, perempuan ada. Dan perempuan lebih tebal 30% corpus callosumnya ini dibanding laki-laki. Ya, ini jurnalnya banyak tentang corpus callosum yang lebih tebal. Nih. Dan kenapa? Karena lebih tebal jadinya apa perempuan? Karena lebih tebal maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Nah, ini perempuan. Jadi bayangkan kita sudah dikasih corpus callosum tebal, ya kemudian komunikasi 20.000, maka pekerjaan di rumah harusnya bisa dikerjakan. Ya, manfaatkan semaksimal mungkin. Nanti kita ditanya sama Allah, ya apa gunanya kamu itu punya corpus callosum tebal? Apa gunanya kamu dikasih 20.000 kata per hari? Kalau mau dampingin anak aja udah marah, mau dampingin anak aja udah keras dan sebagainya ya. Jadi inilah yang harus kita pahami ya bahwa ya memang kita diberikan anugerah yang agak berbeda atau desain otaknya berbeda pada ya dibanding laki-laki. Ya. Baik, kalau laki-laki bagaimana corpus callosumnya ini laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya. Jadi laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Wah ini dia nih. Jadi laki-laki itu konsentrasi. Makanya ketika pria membaca koran, pegang buku, pegang gadget, nonton televisi, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita.
Jadi pada bunda, kalau suami sedang fokus kayak gini, di atas 10 menit ya, di atas 10 menit ya. Kalau baru pertama duduk, kita panggil masih dengar. Tapi setelah 10 menit, otaknya konsentrasi, ini pendengarannya menurun. Maka kadang bunda akan panggilnya ya 3-4 kali. Begitu juga pada anak laki-laki. Ini bukan mereka tidak mau menjawab, tapi memang lagi konsentrasi, pendengarannya menurun. Nggak dengar memang. Dan bukan sengaja. Itu karena sedang konsentrasi. Maka tidak usah bertengkar gara-gara ini. Kalau bertengkar gara-gara ini, itu melunturkan cinta kita. Kita nggak merawat cinta kita. Ya, malah paham aja. Nengok. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak nengok istrinya mukanya udah muram, matanya udah melotot gitu ya. Kata bapak-bapak, saya heran ya kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot. Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama. Makanya pas suami nengok karena udah panggilan keempat, si istri kan udah marah, mukanya udah melotot. Ya. Untuk itu supaya kita merawat cinta, karena kita paham tentang perbedaan otak ini, maka kalau mau ya memanggil laki-laki atau suami atau anak laki yang sudah konsentrasi, dan pada saat ya kita berharap pada saat mereka menoleh dan lihat kita dan kita masih cantik, ya pakai tips ini. Ya. Apa itu? Tetap tersenyum. Ya, sambil kita memanggil. Sampai berapa kali? Ya, sampai 5 kali. Jadi kita pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Supaya apa? Supaya pas nanti suami nengok atau anak laki nengok kita masih cantik. Ya. Ini yang harus kita pahami supaya laki-laki nggak bilang kenapa sih istri-istri kalau manggil marah terus. Ya, padahal itu karena kita nggak paham. Kita sangka laki-laki sengaja tidak mau menoleh padahal kita sudah panggil ketiga dan 4 kali. Ya. Atau kalau laki-laki sedang fokus kayak gini, bunda mau ajak makan dan cuman ngomongnya sekelebatan, itu dia nggak dengar loh. Bukan sengaja, memang nggak dengar. Ya, ayah makan yuk. Cuman sekali dan sambil lalu, itu nggak dengar. Kita nunggu di meja makan, kenapa dia nggak datang? Itu karena dia nggak dengar. Maka kalau mau colek dia, ayah, ya, ayo udah siap kita makan. Nah, kayak gitu yang benar. Iya. Baik, berikutnya, kalau laki-laki apa? Kalau perempuan korpus kolosum lebih tebal, laki-laki yang mana? Laki-laki ini, hipotalamus. Ya, dia ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan nih, hipotalamus. Ya, sebelah mana sih tuh Mbak Isa? Ini kurang lebih kayak gini nih. Hipotalamus kurang lebihnya seperti ini tuh. Ya, persis di tengah bentuknya segitiga. Ya, bentuknya segitiga, laki-laki lebih lebar 2,5 kali dibanding perempuan. Nah, ini dia persis di tengah itu, persis di tengah sejajar kelenjar pituitari tadi. Ya, tapi ini namanya hipotalamus. Laki-laki lebih lebar. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Sebenarnya fungsi hipotalamus itu banyak. Hanya dalam kaitannya laki-laki dan perempuan ini kita akan lihat. Ya, hipotalamus ini fungsinya menjaga keamanan. Kalau laki-laki lebih lebar 2,5 kali, berarti laki-laki lebih jago jaga keamanan. Itu fitrahnya. Itu yang Allah desain dari awal. Ya, menjaga keamanan apa? Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Kalau bekerja untuk negara, yang menjaga keamanan negara, itu jagonya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini karena hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Ya. Anak laki-laki saja bila orang tuanya ya sakit kah atau ibunya sakit atau ibunya kesulitan, pasti anak laki walaupun dia masih kecil dia yang duluan menjaga keamanan ibunya. Walaupun di sisi lain otak laki-laki senang bermain. Ya, otak laki-laki itu ada 2 program di daerah sininya tuh yang nggak ada pada perempuan, apa? Sport and games. Itu pada otak laki-laki. Ya, makanya laki-laki mudah sekali olahraga, mudah sekali dia main itu sekitar sini. Ya. Kalau perempuan ada program di sekitar sininya nih, ya agak-agak ke oksipitalis ini, yang tidak ada pada laki-laki. Apa program perempuan? Belanja. Nah, itu programnya perempuan di sini nih, di kepala agak ke bawah gini. Ya. Jadi jangan heran kalau perempuan senang belanja. Tinggal pengendalian diri aja. Ya. Oke, baik sekarang. Jadi kita sebagai istri atau sebagai ibu harus perhatikan makan minumnya suami dan makan minumnya anak laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih lebar dari kita. Ya. Suami kalau pulang yang pertama yang harus ditanya itu, ayah udah lapar ya? Atau ayah udah makan, ayah mau minum, ayah haus, gitu. Abi mau makan, Abi mau minum. Nah itu cocok banget sama otaknya. Ya, siapkan. Walaupun dia sudah duduk ya sudah siapkan. Dia minta apa siapkan lagi. Anak laki juga begitu.
Kalau ada anak laki ya mau misalnya ngerjain PR dan kemudian dia lapar, dia minta makan, kasih aja makan dulu. Walaupun misalnya PR-nya itu tinggal tanggung satu lagi nomor. Ya, kata anak laki, Bunda, aku udah lapar. Kasih makan aja dulu, Bun. Karena kadang-kadang Bunda ini kan ya perempuan karena hipotalamusnya lebih tanggung satu lagi, padahal si anak udah lapar. Maka kasih makan dia. Oke, kita makan ya. Nanti abis itu selesaikan lagi anaknya, tinggal satu lagi. Itu senang banget. Itu anak laki akan cinta banget sama ibunya. Kenapa? Karena berarti ibunya paham tentang dirinya. Kadang-kadang kan dia nggak ngerti juga, orang anak-anak nggak tahu kalau hipotalamusnya besar. Tahu-tahu dia cepat lapar aja, lapar, haus. Ya. Dan kemudian ini apa? Pusat tidur. Kan jangan heran lihat anak laki-laki lagi belajar online ya, kadang-kadang dia lele ketiduran ya. Atau mungkin suami gitu ya, di tempat tidur paling duluan dia tidur biasanya, paling duluan nyenyak. Karena memang pusat tidurnya lebih lebar. Ini pada laki-laki. Jadi jangan heran. Dan nggak usah heran juga kalau nanti malam hari ibu-ibu yang duluan bangun kalau anaknya bangun atau anaknya nangis, ibu-ibu yang loncat duluan. Bapaknya kita lihat masih tidur. Ya. Karena memang hipotalamus laki-laki lebih lebar. Laki-laki sengaja Allah buat supaya cepat tidur karena apa? Besoknya harus lagi menjaga keamanan. Ya, itu harus dengan ya tidur yang cukup, makan yang cukup, minum yang cukup. Nah, ini dia. Ya. Apalagi ya mohon maaf, ini pusat syahwat birahi. Laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Bagi laki-laki syahwat birahinya memang lebih besar dibanding perempuan. Ya. Dan tempat pusat syahwat birahi dengan pusat menjaga keamanan itu jadi satu. Artinya kalau laki-laki sudah capek bekerja 3-4 hari, hipotalamus tegang, dan cara untuk merilekskannya selain tadi makan, minum, tidur itu adalah hubungan intim suami istri. Dan ini harus tahu kita sebagai istri perempuan bahwa hipotalamus laki-laki, hipotalamus suami lebih lebar dibanding kita. Maka ibu-ibu itu harus siap siaga ya. Pokoknya kalau suami sudah ajak untuk berhubungan intim suami istri ya, kemudian kita misalnya ya memang tidak ada halangan yang wajib, misalnya menstruasi atau masa nifas ya, harus siap. Kenapa? Hipotalamus mereka memang jauh lebih lebar. Supaya apa? Supaya besoknya mereka bisa menjaga keamanan lebih baik lagi, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Ya. Baik. Nah, kemudian apa lagi? Tadi itu beberapa perbedaan aja ya, karena banyak sekali sebenarnya perbedaan. Tetapi yang penting-penting seperti itu. Nah, satu lagi apa? Di dalam otak manusia itu ada otak emosi. Inilah yang membuat kadang rasa cinta itu tadi yang udah keluar dari daerah sini nih, daerah pituitary di sini ya, itu kadang-kadang diblokir oleh emosi. Dan otak emosi ini ada di semua otak manusia, bahkan hewan golongan mamalia, makanya disebut otak mamalia. Otak mamalia ini, ya. Makanya kita punya sifat binatang nih. Punya sifat binatang, dan kadang-kadang kita bisa lebih rendah derajatnya dari binatang karena ada otak mamalia atau otak emosi atau limbic system yang harus kita kendalikan. Seandainya kita tidak bisa kendalikan, maka ya derajat kita bisa lebih turun dari binatang. Nah, di dalamnya itu terjadi beberapa, kalau kita lihat ini ya, beberapa level emosi dari jenis-jenis emosi. Kok bentuknya kayak tangga, Bu Aisyah? Iya, karena ternyata setelah diukur pakai EEG, elektroensefalogram, setiap level emosi itu ada frekuensinya. Dan pada saat ditulis kayak gini, dipaparkan kayak gini, ternyata kayak tangga. Makin ke atas makin positif, makin ke bawah makin negatif. Ya. Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, ini 3 yang pertama namanya nafsu lawamah, 3 yang di tengah nafsu amarah, ya. Kemudian ini mutmainnah. Ya. Dia nggak bisa hilang, ada semua di otak kita. Dia hanya bisa ya naik, hati-hati kalau bisa naik agak lamaan sedikit, kalaupun nanti turun lagi, naikkan lagi, nah seperti itu. Makanya ada sebutan-sebutan anak sekarang bilangnya move on, karena emosi ini harus di move on kan, dinaikkan memang. Ya, seperti ini. Nah, jadi orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya kala marah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah bersabda. Dan kemudian juga Rasulullah bersabda bahwa ya, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Masya Allah. Ya, ini berlaku pada laki-laki dan perempuan ya.
Kelihatannya hanya laki-laki karena ini bidadari ya. Kalau kita juga nanti dipilihkan oleh Allah untuk suami di akhirat nanti. Ya walau alam bisawab, tapi intinya adalah ya kalau kita bisa menahan amarah maka itu jauh lebih beruntung. Ya. Baik, dan sabar kalau bahasa Arab ini yaitu ya sabaru yasbiru, yaitu artinya menahan. Ya, sedangkan secara istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Ya, dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya, ini yang kita harus pahami bahwa sabar itu kayak gitu. Ya. Baik, dan ada satu lagi yang jadi sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Ini dia, ya. Kita untuk sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Ya, jadi sabar itu dia bukan menekan, tapi sabar itu dia menahan, seperti tadi istilahnya sabar menahan, tidak diumpat atau tidak dilabrak orang yang kita marah, dan tidak menekan, karena kalau menekan makin turun nih bahaya, makin apati nih, makin putus asa. Dan kalau ini apati putus asa, ini nanti depresi nih, bahaya, ada di bawah lagi nih. Depresi itu nggak lazim, sudah nggak lazim, itu udah penyakit sudah. Ya. Makanya tidak menekan dan tidak juga dikeluarkan atau kita langsung mengumbar gitu ya. Padahal kita bisa mengumbarnya. Kita menahan dan kemudian kita naikkan ke atas. Dengan cara apa tadi? Yaitu tadi sholat. Ya, sholat. Kita rakaat demi rakaat kita bisa sampai di atas. Ya. Apalagi yang bisa untuk naikkan di atas dalam rangka sabar ini? Ya, tarik nafas panjang, nafas dalam berkali-kali. Ya. Apalagi Bu Aisyah? Ya, ta'awuz. Sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ini juga akan menaikkan level emosi. Apalagi yang bisa menaikkan level emosi? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Jadi ternyata dengan kita istighfar itu kita bisa naikkan level emosi. Ya. Dan rezeki karena istighfar ini surat Nuh ayat 10 dan 11, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, pasti dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Nah, inilah cara-cara kita untuk bisa naik level emosi. Apalagi yang bisa naik level emosi, ya, itu selain sholat, ya istighfar, baca Quran, sharing, ngobrol, ya dengar seminar, dengar tausiah, baca buku dan sebagainya, itu insya Allah akan menaikkan level emosi kita sampai ke zona ikhlas atau nafsu mutmainnah. Ya. Baik, saya mungkin sampai sini dulu Kang Yusuf, kita buka aja tanya jawab karena nggak rasa sudah hampir 2:30 ya. Jadi saya kembalikan ke Kang Yusuf, mudah-mudahan nanti kita perdalam lagi lewat tanya jawab. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Aisyah yang sudah berbagi dengan ayah bunda sekalian ya, merawat cinta baik kepada pasangan, anak ataupun orang tua ataupun pada sang Khalik ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, kita akan pilih beberapanya, namun saya harus umumkan sementara donasi wakaf yang sudah terkumpul sejak tadi Ustadz Soleh Hidayat memberikan materinya dan juga mengajak untuk bergotong royong berwakaf. Alhamdulillah ya Bunda, beberapa menit yang lalu telah terkumpul donasi wakaf sementara, saya yakin sementara karena terus nanti ayah Bunda akan terus mengisi dan akan berwakaf. Sementara telah terkumpul senilai Rp88.360.000. Allah Akbar, 88 juta lebih. Ya, Dr. Aisyah, alhamdulillah dalam beberapa menit yang lalu telah terkumpul 88 juta, termasuk beberapa orang tua ayah bunda yang sebelum acara mulai aja sudah mau berwakaf. Sangat-sangat luar biasa. Yuk kita masuk sesi tanya jawab terlebih dahulu ya, Dr. Aisyah ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Bunda Nana Kanaya. Ini pertanyaan juga mirip dengan Bunda Siti Nuryani. Pertanyaannya seperti ini, Bunda Aisyah ya. Izin bertanya, katanya gimana cara menumbuhkan rasa cinta lagi ya, rasa cinta lagi kepada pasangan kita, karena rasa cinta itu pernah hilang atau karena ada rasa kecewaan yang mendalam.
Itu dari Bunda Kanaya, dari Bunda Siti Nuryani, ini mirip-mirip kayak seperti itu. Ini menumbuhkan rasa cinta dengan orang tua dan juga suami, karena katanya beliau ini tinggal satu atap, ada konflik antara suami dengan orang tuanya. Dia dilema nih, Bu Dokter Aisyah, satu sisi suami, satu sisi orang tua. Nah, pencerahannya Bu, gimana nih? Karena ada kekecewaan. Silakan Dokter Aisyah. Baik, ya, ini menumbuhkan rasa cinta itu, kalau saya kasih lihat gambarnya dulu boleh ya? Ya, jadi kan tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini kan dia, ya, saya akan turunkan lagi, ya, tubuh kita nih, dia ini kita, tubuh kita kayak kabel listrik nih, ya, apa yang diucapkan jalan, apa yang didengar jalan, apa yang dilihat jalan, dan dia nanti mempengaruhi otak, emosi, dan juga mempengaruhi kelenjar pituitari tadi. Jadi kalau mau menemukan rasa cinta itu harus diomongin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya semakin cinta pada pasangan saya atau pada suamiku. Sebut namanya. Kalau saya pada suamiku Priyanto bin Sismadi. Kalau perlu nama kakeknya lagi bin Parto Dimulyo. Itu diucapkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu jalan di badan kita, jalan ke otak, dan menstimulasi tadi, ya, di kelenjar pituitari di sini nih, yang pertemuan dua alis, dia keluarkan hormon dopamin, ya, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung nanti mengirim ke seluruh tubuh, maka seluruh tubuh kita mulai lagi ada perasaan-perasaan yang deg-degan, ya, keringat dingin, dan kayaknya mau menatap dengan penuh senang hati. Ini seperti ini. Ya, jadi memang harus diucapkan. Ya, saya ucapan pada diri sendiri ya, bukan kita ucapkan sama pasangan kita. Kadang-kadang kalau di Indonesia masih belum biasa ya, saya sayang sama kamu belum biasa, apalagi bapak-bapak itu jarang banget laki-laki bilang I love you. Tapi kita ucapkan diri kita sendiri. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ini, aktivitas tubuh kita didahului dengan niat, itu yang harus dilafazkan. Baik sir maupun zahir, itu silakan. Ya Allah, saya semakin cinta. Atau karena di telinga kita ini ada lobus temporalis, di sini ditemukan gut spot oleh Donna Zahar Ian Marshall tahun 2000 di Harvard University. Mereka mengatakan di sini ada gut spot, dan mereka mengatakan di sini itu ada, ya, separuh sifat-sifat Allah yang diberikan pada kita. Jadi kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita punya sifat pengasih dan penyayang, dan sudah ada ditaruh di atas telinga, di lobus temporalis. Tinggal kita nyalakan. Makanya kalau ingin misalnya rasanya hampa, udah kita omongin pakai bahasa Indonesia, ya, terus kita mau lagi untuk menstimulasi program Rahman dan Rahim di atas telinga kita sebut itu ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Maka program Rahman Rahim di atas telinga kita itu nyala, dia jalan lewat sistem saraf, karena sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia bawa pesan gitu ya. Dan kemudian nanti terekam lagi di jantung, karena kita ada penelitian bahwa jantung itu kolbu, dalam jantung itu ada otaknya sendiri. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dinyalakan di otak kita itu akan terekam lagi di kolbu kita, makanya deg-degan lagi, rasanya bahagia lagi, kurang lebih kayak gitu. Dan adapun kalau orang tua ya, ini kan kalau di Islam sudah diajarkan dia punya hierarki ya. Kalau kita sudah nikah, ya suami, orang tua, kita memang suami dulu ini. Kalau buat perempuan ini harus paham ini, suami dulu jadinya urutannya. Baru setelah itu orang tua kita, itu buat perempuan. Kalau buat laki-laki lain lagi, buat laki-laki dia tinggal misalnya sama istrinya dan ada tinggal sama ayah ibunya laki-laki, maka ya ibunya laki-laki ini yang dihormati dulu dibanding istrinya ya oleh suami itu gitu. Artinya kalau tadi tinggalnya bersama orang tua perempuan, maka yang kita ikuti adalah yang suami, namun kita tidak kasar, tetap lembut kepada orang tua kita, ya, supaya nggak bingung. Ya. Tapi kalau tinggalnya sama orang tua suami, maka kita harus berupaya ikhtiar keras untuk bisa menghormati ibu mertua kita, walaupun nggak cocok. Memang begitu, itu urutannya, hierarkinya. Dan sebetulnya kalau saya kupas dari sisi energi dan sebagainya, itu luar biasa itu. Ibu mertua, kemudian suami, itu luar biasa. Hanya mungkin karena siang ini tidak cukup waktu, tapi saya cuma mau bilang bahwa begitulah urutannya, hierarki. Ya. Kayak gitu kira-kira, Kang Yusuf?
Siap, siap. Ya, terima kasih Dokter Aisyah. Ya, seperti itu kondisinya ya, kalau ada kekecewaan dan seterusnya. Baik, ini pertanyaan berikutnya ini dari YouTube nih, Dokter Aisyah ya, karena di Zoom ini cukup banyak juga yang nonton di YouTube secara live di Rumah Zakat. Ini pertanyaan dari Nur Laila Zahra dan juga Leni Andriati. Ini mirip-mirip pertanyaannya, bagaimana cara mengutarakan kekurang berkenanan? Ya, dia pengen mengatakan sesuatu terhadap suaminya ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Misalnya istrinya kurang nyaman dengan rumah yang berantakan, sementara suaminya cuek. Ataupun juga ini kata Bunda Leni, bagaimana cara mengutarakan ketidaksukaan kita kepada pasangan tentang apa yang dia lakukan, tanpa membuat dia tersinggung atau marah. Demi merawat cinta. Bagaimana Dokter Aisyah? Iya, jadi Kang Yusuf ya buat kita Ya. nih ibu-ibu, para istri ya, saya paham banget ada istri yang memang wataknya rapih ya. Itu ada istilahnya watak yang sempurna, melankolis, mau apa-apa rapi. Nah, biasanya kalau istrinya rapi, dapat pasangannya yang mau spontan. Bukan berantakan ya, spontan, mau cepet. Jadi istrinya yang rapi, suaminya yang mau cepet gitu. Karena mau cepat, kadang-kadang taruh handuk, taruh baju kotor itu nggak di tempatnya gitu. Karena mau cepat, ya. Karena biasanya suami yang ekstrovert mendapati istri yang introvert. Istri introvert itu biasanya pemikir, mau rapi, detail. Ya. Nah, kalau buat saya, kalau ditanya sama saya, coba belajar tentang watak suami istri yang memang selalu bersilangkan. Kadang-kadang istrinya yang berantakan atau istrinya yang mau cepat, suaminya yang rapi. Ya. Itu memang dipasangkan oleh Allah dan itu makanya disebut soulmate, belahan jiwa untuk saling ya membantu, mensupport. Jadi kalau suami misalnya ya pakai handuk dia taruh, kita boleh kok bilang, ayah, Abi taruh di sini ya, gitu. Tapi mungkin hari itu ditaruh, cuman nggak serapih kayak istrinya yang taruh. Karena biasanya kalau istri yang rapi itu taruh handuk, habis pakai handuk ditaruh tempat handuk kan ujung ketemu ujung kan itu rapi banget. Nah, suaminya karena memang mau cepat, mau buru-buru juga, pokoknya udah taruh handuk di tempat handuk, walaupun diumpel-umpel, itu udah bagus itu. Itu sudah kemajuan namanya. Ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau suami yang ekstrovert, suami yang memang dia harus cepat kerjanya, disuruh selalu rapi, nanti hilang dia, habis dia punya kreativitas. Jadi pahami aja. Bahkan kalau bisa, istri bilang aja gini, yes, aku yang betulin. Kenapa? Karena ibu nanti yang dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim, betulin handuknya suami, ya Allah, itu masuk surga gara-gara itu. Ya. Ya. Baju lemari istri kan biasanya yang melankolis rapi gitu ya. Sementara suaminya ambil baju itu yang di tengah bukannya diangkat langsung tarik aja kan gitu. Goyang lah itu kadang-kadang isi lemari ya. Ya sudah, istri seneng aja. Paling kita paham, oh iya itu dia mau cepat. Bukan karena sengaja mau berantakan, mau ngotot, oh dia mau cepat. Ya sudah, kita tutup aja lemarinya dulu. Setelah dia pergi, kita aja yang rapiin. Alhamdulillah gara-gara itu masuk surga. Terus kalau ada sesuatu yang mau serius diomongkan, laki-laki itu atau suami itu senang janjian. Ya, saya juga kalau ada sesuatu yang sangat serius saya mau sampaikan, baik soal anak-anak atau soal perasaan saya ya. Saya bilang sama suami, misalnya nih jam segini nih saya langsung WA, ayah malam ini jam 8 malam aku mau ngomong ya. Nah, laki-laki itu senang kalau ngomong serius, tentukan jamnya. Ya. Terus tentukan berapa menit durasinya. Ya, aku nanti minta waktu 30 menit aja. Terus tentukan apa topiknya. Ya, biasanya dia akan tanya, kenapa, ada apa? Enggak, saya mau ngomong tentang perasaan saya. Oke. Dan betul jam 8 malam kadang-kadang saya lupa, suami yang bilang, tadi katanya kamu mau ngomong. Oh iya. Akhirnya kita ngomong berdua, dan pada saat janjian untuk bicara sesuatu yang serius, laki-laki nggak bawa gadgetnya. Dia nggak bawa gadgetnya. Dia tahu bahwa ini istrinya udah serius karena istrinya udah minta waktu dan ya 30 menit. Dan ingat, ya tentukan waktunya, tentukan durasi, ingat dalam menit bukan dalam jam. Bukan gini, ayah aku mau ngomong ntar jam 8 malam 3 jam aja. Oh, tidak jadi itu. Suami nggak mau. Laki-laki takut kalau diajak ngomong perempuan yang serius dalam bentuk jam. Bentuk menit aja, 30 menit udah cukup. Ya, dan tentukan ini soal apa. Misalnya ini soal nanti sekolah anak-anak ya, oke nanti udah siap itu. Itu cara laki-laki untuk kita ajak bicara yang serius. Selebihnya kita ngomong ngalur ngidul aja, si suami masih pegang gadget juga, udahlah itu nggak apa-apa. Emang begitu dinamikanya. Ya, kira-kira begitu. Mangga.
Baik, terima kasih Dokter Esa. Ini waktu kita terbatas. Oke, satu pertanyaan terakhir yang kita bahas sedikit ini dari perwakilan ayah sekarang nih, dari laki-laki. Pertanyaannya dari Ayah Fahri B. Firmansyah. Pertanyaannya, Bu Dokter ya, Assalamualaikum Dokter Esa, katanya izin bertanya. Pada dasarnya kan perempuan itu fitrahnya dibimbing. Bagaimana cara seorang laki-laki membimbing perempuan dengan menyesuaikan karakteristik si istri maupun si suami? Nah, bagaimana Dok nih? Pertanyaan dari mewakili sosok ayah. Ya, oke, silakan. Ya, ini lihat slide aja dulu ya. Ini soalnya boleh, boleh. Pertanyaannya keren ya. Saya mau kasih lihat screen lagi. Ya, jadi ini dia. Sebentar saya kasih lihat dulu ya. Nah, jadi emosi kan tadi kita di tengah otak nih emosi ya. Nah, itu pada laki-laki ya, emosi yang di tengah otak ini itu mempengaruhi belahan otak kanannya kan. Dan otak kanan itu kan kerjanya otak rileks, otak imajinasi, otak intuisi, otak santai. Kiri ini otak analisa, otak serius, otak detil, otak bahasa, ini kan kiri. Laki-laki kalau lagi sedih, lagi marah, lagi takut, itu kirinya nggak terganggu. Walaupun dia sedih, walaupun dia memang marah, walaupun dia takut, tetapi yang terganggu kanannya. Laki-laki nggak terganggu kirinya. Makanya laki-laki otak analisanya masih nyala, ya, masih berjalan. Masih bisa ngomong, masih bisa ngitung-ngitung, masih bisa detail, masih bisa ya menganalisa kok gini, kok gitu, kok gini, kayak gitu. Tapi kanannya sudah terganggu. Nah, perempuan walaupun otak emosinya di tengah, kalau perempuan sedih, takut, marah, maka yang terganggu otaknya perempuan ini adalah otak kiri kanannya. Kena semua dia. Otak rileksnya kena, otak seriusnya kena. Makanya perempuan ini kalau dia sedih ketahuan banget mukanya. Dan pasti nggak bisa apa-apa dulu untuk sementara. Ya. Nah inilah tadi betul ayah bilang bahwa perempuan harus dibimbing kan, iya. Gimana cara ngebimbingnya? Nah ini cara ngebimbingnya nih harus paham ya. Jadi kalau laki-laki cuman kena yang kanan, perempuan kan kena kiri kanan. Laki-laki sebetulnya sedih, tapi kan otak kirinya nggak terganggu. Otak kiri laki-laki kan masih bisa menganalisa, masih bisa hitung-hitungan. Artinya gini, kalau misalnya dalam satu rumah suami istri kemudian anaknya sakit, ya, anaknya sakit masuk ICU, sebetulnya bapak ibunya sedih, tapi ya laki-laki masih bisa kerja, laki-laki masih bisa pimpin rapat, laki-laki masih bisa pergi kantor walaupun anaknya udah di ICU. Atau misalnya dia working from hospital gitu, dia buka, dia masih bisa. Nah, ibu-ibu udah nggak bisa nih, udah diem aja kaku, udah diem, udah sedihnya minta ampun, ya, udah terus lihat suaminya kok masih pegang laptop, masih kerja, itu kadang-kadang kesel loh perempuan. Dia sangka bapaknya nggak sedih. Bapaknya cukup sedih, Bu. Hanya memang kiri tidak terganggu, Masya Allah. Itu yang Allah desain otak kita supaya kirinya si laki-laki nggak terganggu, supaya apa? Masih bisa dia kerja kalau hari itu harus kerja. Masih bisa dia jemput nafkahnya, jemput rezekinya, karena kirinya tidak terganggu. Cuman kalau laki-laki sudah marah banget, kesel banget, pokoknya pakai banget ya. Karena ini walaupun cuman kanan tapi yang kenanya lubangnya besar, maka laki-laki berteriak dan memukul. Jadi kalau sampai laki-laki udah teriak atau mukul berarti dia marah banget. Udah kesel banget. Ya, udah jengkel banget itu. Tapi kalau masih marah biasa, jengkel biasa ya, takut, cemas biasa, itu kirinya masih bisa bekerja. Bagaimana kita membimbing perempuan, ini kita pahami dulu itu. Jadi kalau ada ibu-ibu nangisnya udah kemana-mana, pahamilah memang otak kiri kanannya perempuan itu terganggu. Ya. Dan perempuan terkadang kalau udah marah banget, ya dia susah berterus terang. Kalau nanti suaminya tanya, ya mama marah ya, atau Umi marah ya, pasti perempuan bilang enggak. Dan tidak mau lihat muka suaminya biasanya. Walaupun udah dibujuk, kasih kembang, kasih coklat, ya. Umi marah ya, enggak, pasti nggak mau lihat mukanya. Itu berarti marah. Itu berarti ya. Dan pahamilah kalau perempuan bilang tidak dan nggak mau lihat muka suaminya, maka dia ingin ditanya lagi sampai 3 kali. Ini harus paham. Jadi misalnya Umi marah ya, terus dia nggak mau lihat suami ada di sini, enggak gitu ya. Itu dalam otak kita perempuan, tanya lagi dong gitu. Maka tanya lagi. 5 menit kemudian tanya lagi, suami tanya lagi, ya, abinya tanya lagi, Umi marah ya sama abi. Nah yang kedua itu, pertanyaan kedua, perempuan itu masih 50-50. Ya, siapa yang marah, rugi amat gitu kadang-kadang kita. Padahal udah mulai mau bilang iya. Ya.
dan ingin ditanya yang ketiga kali, maka tolong tanya 3 kali. 1, 2. Mati ya. 1, 2, 3. Terdengar? Iya. 1, 2 terdengar? Ya, agak drop sedikit saya punya sinyal. Ya, masih terdengar? Terdengar dokter ya, silakan. Masih. Ya, terdengar ya. Ya, Oke. ini sedang sedikit ya. Ya, slide-nya sudah mati ya, sebab saya matikan dulu sebentar. Oke, ya ini teknologi sangat membantu, tapi kadang-kadang kita harus siap ya, jaringan dan seterusnya. Ya, oke ya. Nah, jadi kalau tadi seperti tadi nih, kelihatan lagi kan slide-nya? Sudah kelihatan belum? Belum ya? Mana, ayo. Oke. Bentar ya, ini dulu. Oke. Suaranya masih terdengar, gambarnya belum ya. Gambar kelihatan sudah? Oke. Oke. Sudah Ya, baik. terlihat, Dok, ya. Baik ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau lihat si istri kayaknya ngambek gitu, tolong tanya 3 kali dan tidak langsung cepat-cepat ditinggal, ya. Karena memang laki-laki menganggap ya seperti laki-laki kalau lagi kesel, lagi marah dia berterus terang. Abi marah ya, iya. Gitu. Dan tidak suka ditanya-tanya itu laki-laki. Makanya kita harus paham nih. Jadi perempuan jangan ditinggal, karena kalau ditinggal dia kesel banget, minta ampun dia keselnya. Ya, dianggap laki-laki nggak pernah mau temenin dia gitu. Ya. Dan kemudian kalau perempuan ini butuh bicara. Jadi otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ya. Makanya pada saat nih, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi punten para ayah, seandainya nih, ya lihat istrinya mau ngomong, suruh kasih ngomong deh. Ya kenapa? Karena kita nih kalau ada masalah, masalahnya muter-muter di kepala, nggak bisa disimpan sampai kita omongin, gitu. Dan buat perempuan, kalau suami mau dengerin omongannya dia, itu seneng banget. Itulah kita perempuan menganggap seorang suami romantis, kalau suami mau denger omongan dia, bla 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 bla, kayak gitu. Dia, dan ingat, bukan mencari penyelesaian. Dia nggak butuh penyelesaian, dia hanya ingin melepaskan ganjalan hati. Dan kadang-kadang perempuan ini, setelah udah bahas masalah ini, bisa dibahas ulang lagi 3 bulan berikutnya dengan masalah yang sama. Ini bisa lagi dibahas. Makanya dikatakan perempuan ini ahli sejarah, kadang diulang lagi, nanti tahun depan diulang lagi, kita bahas lagi soal ini. Kata suami kadang-kadang, loh kan udah dibahas waktu itu. Tetap aja perempuan kadang-kadang muncul lagi 3 bulan itu kepalanya puter-puter nguing-nguing. Makanya kasihlah, biarkan dia bicara ya. Dan ya ini dia, makanya perempuan kalau dia bicara hanya ingin disimak. Sementara laki-laki bila mendengar curhat selalu ingin menawarkan solusi. Jadinya bertengkarnya gara-gara ini. Ya, ayah aku sakit kepala, kata suami minum obat dong, kan solusi bukan? Ya, kata perempuannya, kata istrinya bukan gitu ayah, aku udah minum obat semua, aku sakit kepala, padahal cuma ingin disimak. Bilang aja, kasihannya Umi ya capek ya, udah nggak jadi capek lagi. Jadi ini harus dipahami tentang hal-hal seperti ini, karena inilah perbedaan yang nantinya membuat seorang perempuan dan seorang laki-laki ini akan merawat cintanya, Masya Allah. Wah ini dari siapa nih, Bu Cia Frista, bener banget Bu Dokter, Masya Allah. Iya, bener banget ya, paling sering tuh kalau kayak gitu.